apa namanya, menentukan sampelnya berapa? 10-20% Pak dari hasil tangkapan nelayan. Kamu tahu nggak berapa karung pertangkapan nelayan itu, ha? Iya Pak, contohnya kayak 20 Nah, karung itu Pak, 20 ya, 2 karung diambil Pak. 2 karung kamu ambil, wah luar biasa, ya. Iya Pak. Ya, sanggupkah kamu 2 karung kamu ukur itu? Selama berapa kali pengambilan nih? Eh, 1 bulan 4 kali Pak rencana. 4 kali kamu ambil, berarti 4 karung kamu ukur semua ya. Ya Pak. Nah, ini saya pikir kamu harus lebih spesifik ya. Mungkin tarikannya kah? Bicara tentang tarikannya ya. Dari tarikan itu berapa ya? Mungkin kalau sekali tarik mungkin enggak sampai ya kalau seluruh hasil panennya kan ya. Ya Pak. Nah, ini juga kamu harus ini. Nah, kemudian kan kalau dia bicara anu tadi alat tangkapnya ini kan bergerak ya, dinamis. Jadi, nah kalau kamu kasih titiknya begini, sampelnya titik begini, nah ini juga jadi tanda tanya ya. Oh iya Ini Pak. ambil 3 titik kah memang? Iya Pak. Oh betul kah? Kamu suruh kan nelayan di titik itu, berputar-putar di titik itu, titik koordinat itu. Hah? Iya Pak. Iya kah? Enggak Betul Pak. kah? Karena kalau dia caranya tadi penggunaan troll ya, itu biasa sama seperti troll ya. Dia bergerak ya alat tangkapnya itu ya. Jadi enggak satu titik gitu ya. Kalau kamu titik begini, cara sampelnya bukan pakai itu ya. Nah, cara sampelnya harus transek kalau titik begini. Jadi kamu bikin transek Iya. sendiri. Nah, kamu ambil sendiri buat plot di sana. 1 kali 1 meter kah atau 10 kali 10 meter kah, baru kamu sisir semuanya itu ya. Ya, dari 10 kali 10 meter tuh kamu ambil 10 titik ya, 1 kali 1 meter. Nah, itu bisa titik begini ya. Nah, tapi kalau Iya Pak. kamu mengambilnya dengan alat tangkap yang disampaikan nelayan, nah ini titiknya pasti tidak tepat di sini. Pasti dia dia bentuknya poligon ya. Poligon nih ya. Nah, dia bisa bergeser dari sini ke sini, tarik 1 jam baru diangkat. Nah, biasa begitu. Ya kan? Iya kah? Iya Pak. Iya Pak. Nah, jadi ini harus dibenari dulu ya, dibenari. Jadi apakah pakai transek sendiri? Nah, kalau dia pakai kamu hasil panen apa hasil tangkapannya tadi 20 karung, bisa dibayangkan ini kamu mengukurnya 40%-nya ya. Nah, sekitar ya kalau dia banyak berarti 10 karung ya. Berarti 4 karung lah kamu ukur itu. Kalau saya sih enggak sanggup gitu ya. Enggak sanggup 4 karung kali 4 kali ya. Kemudian kali 3 titik ini ya. 1 titik itu ya 4 karung ya. 1 titik ini 4 karung. 4 kali 3 12 karung. 12 karung dikali 4. Berapa tuh? Eh? Ya, 40 apa namanya? Ya, pokoknya hampir 50 karung kamu ukur itu ya. Nah, ini juga Satu apakah karung, sanggup kamu itu? 1 karung 1.000 ekor. 10 ekor. Nah, mampuslah kau ya. Nah, tuh. Saya pikir kamu mustahil melaksanakan ini ya, mustahil ya. Nah, jadi saran saya kalau dia titiknya seperti apa sampelnya seperti titik ini, kamu buat transek ya di Iya Pak. sana ya, buat transek. Nah, kalau dia memang bukan titik, nah pasti itu kalau dia berdasarkan alat tangkapnya biasanya poligon, jadi area saja. Jadi tidak tentu di titik seperti ini gitu. Nah, itu bisa dibicarakan dengan apa namanya pembimbing ya terkait pengambilan sampel nih. Nah, Iya Pak. jadi bisa transek, lebih mudah transek ya, transek. Jadi ngambil sendiri di sana ya. Nah, 1 kali 1 hanya sedikit aja itu ya biasanya. Paling 10 biji aja ya. 10 ekor itu lebih enak ya ngambilnya. Dan ngambilnya cuma sekali kalau kayak transek ya. Sekali turun selesai sudah penelitianmu. Enak kalau pakai transek ya. Tapi kalau memang mau lihat perubahannya bisa berapa kali 4 kali gitu ya. Iya Pak. Nah, tuh ya.
Nah, biasanya juga enaknya kalau transek itu kan dia ndak pas ada airnya ya, pas surut. Nah, itu dia, surut kering, nah baru kita ambil di sana. Itu ya, itu model yang seperti itu perlu pertimbangan ya, karena terkait dengan jumlah sampel yang diamati ya, diamati. Kalau kamu ikut nelayan, mendingan transek sekalian di sana lebih mudah ya, lebih mudah. Kalau memang ini ya mendingan nunggu aja ya. Kalau mau berkarung-karung nunggu aja di sana di tempat pendaratannya di Tanjung apa namanya di Lingkas Ujung sana ya. Itu juga lebih bagus kalau mau berkarung-karung. Tinggal di sini dibentuknya poligon ya. Poligon itu artinya area. Tidak ada titik-titik seperti pengambilan sampelnya ya. Oh ya Pak. Ya. Nah, kemudian mungkin kalau saya itu saja kali ya. Nah, jadi perlu dibicarakan perairan Bulungan yang mana ini ya, luas ya. Nah, kalau saya sih mendingan nama pulaunya. Kemudian cara pengambilannya itu ya titik atau ya poligon ya. Jumlahnya itu pakai transek atau ini itu juga dipertimbangkan. Maksudnya kalau 40% tadi kebanyakan ya, kebanyakan, terlalu banyak. Kalau saya sih ya enggak mampu kalau saya. Paling kalau 4 karung itu mampunya saya anu aja. Saya rebus terus saya makan aja itu mampu saya makan. Kalau suruh ngukur saya enggak mampu ya. Nah, mungkin itu ya dari saya Pak Amrullah, Dokter Amrullah. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Dimas. Jadi masuk dari Pak Dimas tadi kalau kita juga belum tahu ukuran karungnya nih. Jangan-jangan karung 5 kilo. Ya. Karung berapa kilo Rusli? 10 kilo Pak. Kalau saya lihat rata-rata di Karung 10 nelayan. kilo. Oh, kalau 10 kilo itu mas sedikit aja isinya. Untung enggak 50 kilo karungnya. Kalau karungnya 60 kilo yang karung goni selesai ukurnya. Ya, itu bungkuk kamu duduk ngukur nggak bisa berdiri saya tuh. Ya Pak. Ya. Oke, kita lanjut ke Pak Patnan, silakan Pak Patnan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, penguji pertama. Ya, sudah banyak masukan dari penguji pertama ya. Saya hanya menambahkan saja, dan yang saya hormati juga yang saya banggakan rekan-rekan adik mahasiswa dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan ya. Dan yang paling berbahagia Rusli ya, yang akhirnya pada kesempatan kali ini maju ke seminar proposal. Ya, Pak. Mungkin bisa di stop share screen-nya Rusli. Jadi biasanya kalau di penguji 2 yang akan dibahas terkait dengan redaksi ya. Ya Pak. Oke, bisa dilihat Rusli? Bisa Pak. Nah, ini yang saya mau konfirmasi ya terkait dengan judul. Yang pertama, struktur ukuran. Pak Patnan, ya kasih full screen aja. Full screen. Tampilannya. Ya. Ini dia nitro nih Pak. Ada apa? Ini di anu full screen ya. Ya, ini bukan di PPT. Sudut kanan atas. Sudut kanan Tapi atas ini kanan. kelihatan jelas kan nih? Oke, sudah. Oke. Ya. Ya. Kelihatan Rusli ya? Kelihatan Pak. Oke, yang pertama terkait dengan judul ya. Ketika saya membaca judulnya ini, bayangan saya seperti struktur komunitas ya. Jadi dia di sana ada keanekaragaman, ada keseragaman, banyak variabelnya. Nah, ternyata setelah saya baca hanya mengukur variabelnya panjang saja ya. Karena ukuran kan Ya, Pak. banyak, ada ukuran panjang, ada ukuran lebar ya. Jadi nanti Ya, Pak. silakan didiskusikan ya, apakah langsung ke panjang atau bagaimana ya. Nah, kemudian ini juga terkait dengan daftar isi. Nah, ini tugas kamu nih. Bagaimana ceritanya daftar isinya tidak sinkron dengan isinya. Di sini 2.4 pukat iya, Pak. hela, di sini 2.5 alat tangkap, nggak ada pukat helanya di sini. Nah, ini harus lebih jeli lagi ya, Rusli ya. Ya Pak. Karena naskah ini kamu yang bertanggung jawab, bukan pembimbingmu ya. Ya Pak, ya Pak. Oke. Kemudian, nah ini masukan saya terkait dengan latar belakang ya.
Jadi yang pertama, ekonomi tinggi. Apakah dia ekonominya tinggi? Harganya sama dengan ikan merah yang harganya 60.000. Ya, nanti silahkan dipikirkan kembali redaksinya nih. Ya. Ya, Pak. Kemudian sehingga. Nah, sehingga ini kata sambung, nggak boleh di awal kalimat. Dia harus ada kalimat dulu pertama, kemudian nanti sehingga apa? Ya. Jadi tidak boleh di awal kalimat ini. Ya, Pak. Jadi harus ini, mau tidak mau harus banyak belajar, harus banyak membaca ya. Kemudian silahkan dipahami yang Rusli tulis itu apa, nanti maknanya seperti apa. Seperti ini contohnya, banyak penelitian. Ketika banyak, ya kalau bisa lebih dari satu dijelaskan. Ternyata hanya dua, berarti ya mungkin beberapa penelitian yang mengenai kerang darah. Nah, mungkin begitu redaksinya. Nah, saran saya, ini latar belakangnya ini masih terlalu pendek nih, terlalu singkat ya. Mungkin bisa nanti dibuat dengan metode piramida terbalik ya. Misalnya pertama menjelaskan potensi bivalvia di Indonesia dulu misalnya, atau di Kaltara. Nah, kemudian seberapa penting objek penelitianmu ini. Nah, kemudian riset yang terkait itu kalau bisa diperbanyak. Begitu ya. Ya, Pak. Nah, kemudian ini terkait dengan manfaat penelitian. Di sini sudah kata untuk sebagai. Ini kan double nih ya. Untuk sebagai. Jadi nggak enak dibacanya. Jadi kalau sudah untuk, langsung saja, langsung untuk proses pembelajaran, untuk informasi, atau di sini dihilangkan nanti. Di sini dia kata ininya sebagai atau untuknya. Begitu ya, Ya, Pak. Rusli ya. Kemudian masyarakat diharapkan lebih bijak. Ini kalau menurut saya terlalu muluk ya. Apakah nanti setelah kamu riset penelitian, kemudian kamu informasikan kepada masyarakat bahwa harus lebih bijak nih, hasilnya begini. Apakah sampai sana atau hanya diarsipkan aja di jurusan? Bagaimana, Rusli? Ya, nanti silakan ya. Maksud saya Ya, untuk Pak, nanti manfaatnya saya nggak usah terlalu tinggi-tinggi, yang realitas saja. Nah, kemudian terkait dengan klasifikasi, nah ini yang menurut saya ini saya juga baru dapat ini. Setelah saya membaca tadi, ini saya cek klasifikasinya ini bahwa untuk nama spesies Anadara granosa itu tidak valid dia, tidak valid. Maksudnya ketika digunakan nama spesies Anadara granosa, ya bisa dikatakan kurang tepat ya, bukan salah tapi kurang tepat. Gimana kira-kira Rusti? Saya juga baru tahu ini, jadi dari kuliah dulu saya kenalnya kerang darah tuh ya Anadara granosa ya, mungkin sama seperti Rusli ya. Namun setelah saya cek ternyata dinamis nih ilmu pengetahuan ini. Jadi cara ngeceknya begini, ini kelihatan ya tampilannya ya. Rusli? Ya, Pak. Kelihatan ya di tampilan di laptop saya ya. Ya, Pak, kelihatan. Oke, jadi ini ada website baru ya. Jadi bukan Fishbase. Ini kalau tidak salah baru disosialisasikan tuh sebulan yang lalu ya. Jadi dia judulnya si Lab Base. Nah ini lebih komplit, lebih komprehensif dibandingkan dengan Fishbase. Kalau Fishbase kan kita hanya mencari nama-nama ikan saja. Nah di sini bisa kita mengecek krustase, moluska, kemudian spong, kemudian ada tumbuhan laut, marine plants. Nah kita bisa ngecek di sini. Nah kita coba ya. Anadara granosa, ketikkan di sini. Jadi prinsipnya sama dengan Fishbase. Kalau tidak salah pernah saya ajarkan ya waktu geologi ya. Mungkin lupa kali sudah ya. Anadara granosa, kemudian kita searching. Nah, ketika dia muncul bukan Anadara granosa, di sini Tegilarca granosa, ini indikator bahwa dia tidak valid namanya. Pak, bagaimana cara membuktikan? Cek di sinonimnya. Ini ada sinonim. Kelihatan Rusli ya?
Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini lihat Anadara granosa, ini dia Anadara granosa. Dia statusnya sinonim di sini, tidak accepted. Yang accepted adalah Teligarca granosa. Nah, ibaratnya begini Rusli, misalnya Rusli punya nama Baco sama junior ya, junior A manggilnya Baco, junior B manggilnya Bece. Berkelahi mereka, begitu ketemu Rusli, dibuka KTP-nya, ternyata KTP-nya Rusli. Nah, jadi yang penggunaan nama Baco dan Bece ini itu adalah sinonim, nama panggilan Rusli. Jadi kurang tepat kalau dipakai Bece atau Baco, tapi benarnya adalah Rusli. Sampai di sini, Pak. paham ya? Ya Pak, paham Pak. Oke. Jadi accepted-nya Tegilarca granosa ya. Nah, kemudian Pak, bagaimana caranya untuk mengetahui hierarki taksonominya seperti yang saya sebutkan tadi? Nah, klik di sini di WOM. Pilih Tegilarca granosa. Nah, ini klasifikasi taksonominya. Jadi di sini ada serial number-nya, ini kode registernya sama dengan nomor KTP ya. Jadi hanya satu untuk satu spesies. Nah, ini klasifikasinya. Genusnya dia Tegilarca. Jadi kalau menulis klasifikasi, mending data WOM 2020 jadi update ya. Kemudian klasifikasinya ini. Nah, terus Pak, bagaimana menentukan kira-kira genus Tegilarca ini berapa spesies? Klik di genusnya. Jadi nanti Rusli harus paham. Karena kemungkinan dia bentuknya mirip-mirip, ternyata beda spesies. Nah, genus Tegilarca ini ada teridentifikasi ada 8 spesies. Ya, ini Tegilarca granosa. Nanti silakan bandingkan dengan yang lainnya, perbedaannya apa. Itu tugas Rusli ya. Supaya nanti benar bahwa objek penelitianmu adalah Tegilarca granosa, bukan yang lainnya. Begitu ya, Rusli ya? Ya Pak. Oke, kemudian Pak, kalau misalnya mau melihat Anadara adakah? Ada Anadara, kita naik ke familinya. Nanti silahkan dibandingkan dengan genus Anadara ya. Nah, ini banyak genus famili Arcidae. Nah, klik Anadara. Nah, di genus Anadara ada 148 spesies. Nah, ini lebih banyak, lebih gila lagi nih untuk membedakan masing-masing spesies. Jadi, ya silahkan nanti dipahami mengenai spesiesnya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Jangan sampai begini, objek yang kamu teliti sebenarnya bukan itu gitu. Jangan sampai salah. Jadi kamu harus benar-benar mengenal dari objek yang kamu teliti, kamu pahami ya. Sama nih gambarnya dengan yang tadi nih. Dari FAO juga kan ini kan. Jadi Ya Pak, dari ilmu dinamis ya. Jadi sekarang saya juga baru tahu ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini terkait dengan morfologi, saya pikir nanti kamu harus cari tahu umbo itu yang mana, kardinal itu yang mana, nodul itu yang bagaimana, periostrakum itu yang di mana. Harus dipahami dari objekmu ya, Rusli ya. Nanti saya akan tanya Pak. ini di hasil ya. Jangan sampai nanti kamu tidak kenal dengan objekmu. Nah, Ya Pak. kemudian ya alat tangkapnya tadi betul dikasih masuk gambar supaya paham ya, supaya yang membaca ini tidak ini ya membayangkan yang supaya satu persepsi. Nah, kemudian terkait dengan metode penelitian ini kayaknya tidak sesuai dengan panduan ini. Kayaknya Rusli nggak baca panduan ini. Karena di poin pertama bukan prosedur kerja. Nanti silakan dicek ya. Ya Pak. Ya, kemudian untuk sampelnya betul sekali tuh. Kalau 10 sampai 20 kalau tangkapan banyak saya pikir akan kewalahan juga cara menghitungnya. Nah, mungkin lebih baik cari dulu referensi. Kira-kira kalau untuk yang mengukur panjang itu berapa jumlahnya. Nanti masukkan berdasarkan referensi ini berapa yang diambil, ya. Apakah Ya Pak. sebanyak itu datanya?
Nah, kemudian nih salah-salah tulis nih seperti kerang, spasinya G. Nah, ini seharusnya tidak ada lagi, saya pikir ya. Kalau misalnya merasa sudah maksimal kerjamu, ya silakan sampaikan ke temanmu, suruh koreksi, ya. Ya, Pak. Gitu ya, Rusli ya. Nah, Ya, Pak. kalau saran saya begini, Rusli, apakah hanya panjang saja sebagai variabel ukurannya untuk menentukan misalnya dia gemuk kah, kurus? Kan ada yang kurus panjang, tapi ada yang pendek tapi dia gemuk. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi saran saya jangan mengukur panjangnya saja, bisa saja tinggal sekali jalan ukur saja lebarnya juga dan tebalnya juga. Siapa tahu nanti dia ada korelasi di sana, apakah dia positif atau dia misalnya negatif. Ternyata dia berbanding terbalik misalnya. Nah, ini sebagai masukan saja ya, daripada kan sayang tuh tinggal mengukur kan hanya sebentar saja saya pikir. Ya, Pak. Kecuali sampelnya Ini banyak. tapi ini 2 karung, Pak. Iya, 10 karung, kecuali 20 sampelnya karung. banyak ya. Tadi kan kalau panjang kan hanya gerakan 3 kali, tebal sama lebarnya kan dapat datanya. Nah, kemudian terkait dengan peta ya, peta ini nanti di hasil baru kita bahas ya, karena belum ke lapangan juga ya. Kemungkinan bisa berubah nanti nih kan. Nah, kemudian untuk analisis datanya, saya pikir Rusli perdalam lagi ya. Kemudian ini identifikasi, kemudian ini penanganan sampelnya itu bagaimana tidak dijelaskan di sini. Jadi silakan dijelaskan lebih detail lagi ya terkait dengan prosedur kerja. Nah, jangan sampai begini Rusli, begitu sampai di lapangan bagaimana cara penanganannya, kemudian apa yang harus dilakukan, apakah sampelnya dibawa ke lab ataukah mengukurnya cukup di lapangan. Nah, itu kan menjadi suatu yang penting sebagai panduan, jangan sampai pas di lapangan bingung mau lakukan apa. Ya, Ya, Rusli Pak. ya. Jadi harus Iya, iya. dimatangkan dulu, begitu sudah fix, prosedur oke, baru ke lapangan ya. Nanti silakan diskusikan ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini sebagai contoh nih, distribusi dan kelas ukuran panjang. Dia hanya satu variabel saja, muncul dia. Jadi bukan struktur ukuran, itu bisa lebih luas dia. Ini contohnya. Nah, kemudian di daftar pustaka nih ada yang masuk standar nasional Indonesia, bentuk baku pukat hela, tapi di dalam nggak ada ininya, yang disitasi. Jadi ini harus lebih teliti lagi ya. Ini tugas-tugas Rusli dan yang bertanggung jawab adalah Rusli ya. Dan diakses tahun 2017. Semester berapa kamu? Semester 4 kah sudah mengakses ini? Baru kamu simpan, baru kamu masukkan di sini, begitukah? Ya Rusli? 2017 kamu aksesnya? Enggak, Pak. Ini Enggak ya? copy paste dari daftar pustakanya orang. Oke, terkait dengan copy paste. Nah, kalau bisa ya silakan di parafrase ya, jangan copy paste ya. Kenapa? Sekarang ini zamannya canggih. Kamu ketahuan kalau kamu copy paste dari mana. Ya. Jadi harus ya tiap Pak. malam, tiap hari tambah satu paragraf, satu kalimat. Ya, kemudian nanti silakan diskusi dengan temanmu ya, jangan banyak begadang, main game saja ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Adnan. Jadi mengenai parabelnya tadi, masukan yang bagus dari Pak Adnan tadi, ukur panjang, lebar dan tebal. Ini juga mesti seharusnya memang diukur untuk keperluan identifikasi. Jangan sampai kita dugaan kita tadi Anandara granosa ternyata bukan, ya. Cuma karena umum disebut bilang Anandara granosa, kita ikut bilang Anandara granosa. Karena perbedaan proporsi antara panjang dan lebar itu bisa menyatakan bahwa dia spesies yang berbeda.
Itu keperluan untuk identifikasi perlu kita ukur juga. Ya. Nah, itu untuk mengenai struktur ukuran tadi lebih pas yang di daftar pustaka, distribusi dan kelas ukuran granulosa tadi itu untuk struktur ukuran itu terbentuk dari dua variabel tadi. Jadi distribusi panjang dan selang ukurannya ya. Masukan-masukan dari para penguji sudah dicatat semua, Rusli? Pak. Ya, cepat diperbaiki sebelum ke lapangan karena ini sudah musim hampir puncak musim utara. Itu gelombang besar, kamu menuju ke lokasi itu agak berat. Ya Pak, agak berat. Kamu bertiga nanti ini sama si Fajar dengan siapa namanya Galek Riswaladi. Itu agak berat ngambil sampelnya karena sudah nanti Desember itu puncak-puncaknya gelombang sudah besar sana ke lokasi itu ya. Di petamu juga tadi itu Tanjung Buka ada dua. Tanjung Buka yang mana nih? Dua Tanjung Buka jadinya. Ya, diperbaiki. Petanya sudah saya sarankan itu transek modelnya. Jadi untuk fishing ground atau lokasi penangkapan termasuk Tuda ini bukan dalam titik. Fishing ground itu dia bukan titik, dia pakai area arsiran daerah. Makanya saya sarankan untuk pengambilan sampel titik awal dari diturunkannya alat sampai akhir penarikan itu diambil titik koordinatnya dan itu garis transeknya ya dengan luas sapuannya berapa itu terhitung nanti di situ. Jadi kalau ke lapangan ambil data jangan salah-salah. Ya Pak. Oke. Untuk tadi cuma berapa? Satu karungnya 5 kilo ya? Ya Pak, kecil dia. Rata-rata kalau 5 kilo rata-rata beratnya anak granulosa berapa? Sudah ini berapa dia rata-rata? Berat per ekornya? Berat per ekornya? Sudah pernah nimbang enggak? Enggak pernah Pak. Nanti coba kalau satu karung 5 kilo kira-kira isinya berapa. Dan yang terpenting itu untuk struktur ukuran bukan banyaknya, tapi sebaran panjang. Ya, misalnya ada 10 karung, kalau 10 karung itu sebaran panjangnya tertumpuk yang besar-besar di karung yang berbeda, nanti takutnya kamu ngambil yang kecil-kecil semua atau yang besar-besar semua. Padahal kita butuh ukuran mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Untuk struktur ukurannya. Nah, mengenai waktu ini rencana per minggu atau per bulan? Per bulan. Selama 3 bulan. Iya, Be. Berarti cuma 3 kali ke lapangan. Ya, atau 6 kali. Ya, Pak. 1 bulan 2 kali. Rencananya sih 1 bulan 4 kali. 1 bulan 4 kali selama 2 bulan. Ya Pak. Kalau 2 bulan itu kan kalau lihat pertumbuhan enggak terlalu jauh bedanya itu. Kalau beda dengan ikan kecil ya. Kalau sudah 2 bulan enggak kelihatan selisihnya. Enggak bisa kelihatan selisih struktur ukurannya. Kita agak susah mengukur pertumbuhan dari struktur ukuran kalau cuma 2 bulan untuk kerang darah ya Pak. Dan selamat untuk Rusli untuk melaksanakan penelitiannya. Perlu konsultasi lebih banyak lagi sebelum ke lapangan. Terima kasih banyak atas masukannya para penguji Pak Dimas dan Pak Patnan, dan terima kasih atas kehadiran para peserta seminar. Kita akhiri seminar ini. Sebelum kita tutup, kita beri aplaus kepada Rusli. Selamat atas seminar proposalnya. Kita tutup seminar ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik uli. Akhirnya